لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ikhwan fiddin wa akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kajian kita Sunnah Tauhid ila mahabbatillahi al-tahqiq yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdullah Ibn Husain Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan sholat, awal waktu sholat, juga membahas tentang kewajiban wali dari anak kecil untuk memerintahkan sholat. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan sholat, yaitu syarat-syarat sholat. Dan syarat yang pertama adalah pembahasan tentang wudu. Pembahasan tentang baik, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala musannif rahimahullah ta'ala faslun utawi iki iku pasal fi furudil wudu'i ing dalem nerangake pira-pira fardune wudu. Maka pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang fardu wudu. Pasal sekarang ini membahas tentang fardu wudu. Faqala, maka beliau bersabda, wa min syurutis salati, lan iku tetap setengah saking pira-pira syarati salat, al wudu utawi wudu, wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun 6. Beliau mengatakan, dan termasuk syarat-syarat salat, syarat yang sudah disebutkan oleh beliau adalah masuknya waktu. Kemudian termasuk syarat sholat juga adalah wudu, yang artinya adalah taharah, yang artinya adalah at-taharah. Dan wudu ini menjadi syarat sholat dan wajib hukumnya ketika seorang itu berhadas, kemudian dia ingin untuk melaksanakan sholat. Jadi wudu ini hukumnya wajib kepada orang yang ingin melaksanakan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Bahwasanya tidak akan diterima sholat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas, yaitu maksudnya hadas kecil, hingga dia berwudu terlebih dahulu. Hingga dia berwudu terlebih dahulu. Maka di sini beliau menyampaikan tentang masalah wudu. Wa furuduhu, dan syarat-syarat dan rukun-rukun wudu, fardu wudu itu ada 6. Wa furuduhu sittatun, dan fardu wudu itu ada 6. Yang mana semuanya tersebutkan di dalam surat Al-Maidah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, jika kalian ingin menunaikan salat, apa yang harus dilakukan? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian mulai berwudu. Maka rukun yang 6 ini semuanya disebutkan dalam ayat tersebut, ya. Dalam surat Al-Maidah, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya. Wajah kalian kemudian tangan kalian ilal marafiqi hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, kemudian kaki kalian ilal ka'bain, hingga dua mata kaki, ya. Maka beliau menyebutkan di sini secara detail 6 fardu wudu tersebut. Faqala al-awwalu utawi kang kaping awal, al-awwalu utawi kang dihin iku niyatut taharati, niat nyuceni li sholati gawe salat, bil qalbi kelawan ati, au ghairiha utawa gawe selain salat, minan niyati setengah saking pira-pira niat, al mujziati kang nyukupi inda ghaslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Maka beliau mengatakan yang pertama, fardu wudu yang pertama adalah niat, niyatut taharah. Fardu wudu yang pertama adalah niat, ya. Niyatut taharah. Sebagaimana yang masyhur dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu semuanya tergantung dengan niatnya. Dan di dalam ayat tadi juga ada isyarat tentang masalah niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jika kalian ingin menunaikan salat, maka di situ ada isyarat. Meskipun tidak secara gamblang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah niat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan jika kalian mau salat, maksudnya ya berniat. Ya. Maka disebutkan awal dari fardu wudu adalah niat. Awal dari fardu wudu adalah niat. Dan beliau menyebutkan niyatut taharati lis salati bil qalbi, dengan hati. Kenapa? Karena mahallun niyati al qalbu. Para ulama mengatakan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Dan sebagian dari para fuqaha, termasuk fuqaha Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah mengatakan dimustahabkan untuk bertalafut kalau misalkan dibutuhkan, ya, mengucapkan secara lafadz niat tersebut. Dan talafut bin niyah ini berbeda dengan al-jahru bin niyah, dikeraskan. Berbeda antara talafut mengucapkan niat dengan dikeraskan. Kalau dikeraskan para ulama mengatakan tidak disunahkan, tidak dimustahabkan, ya. Tapi kalau talafut mengucapkan, ya, para ulama mengatakan kenapa? Liyusa'idal qalba, supaya talafut tadi bisa membantu menghadirkan niat dalam hati. Karena berkemungkinan orang itu melakukan suatu amal dengan tanpa disertai niat. Seorang melakukan suatu kegiatan, bisa saja dia tidak disertai dengan niat. Apa contohnya? Contohnya misalkan orang yang lupa. Makanya ada syariat sujud sahwi. Kenapa? Sujud untuk lupa dalam masalah apa? Dalam sholatnya. Maksudnya lupa dalam sholat kok bisa? Iya, karena dia melakukan gerakan sholat tanpa diiringi dengan niat. Makanya dia harus melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena lupa. Lupa itu dia melakukan gerakan itu tanpa niat. Orang kalau sudah berniat itu pasti tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi kalau orang lupa, setelah dilakukan baru tahu, ternyata tadi salah. Itu menunjukkan
berkemungkinan orang itu melakukan perbuatan tanpa niat. Itu mungkin. Ya seperti orang ngelindur, kalau orang tidur kemudian dia jalan bisa, ngomong bisa, ya, berjalan bergerak bisa, bahkan mungkin makan dan minum pun bisa. Dan itu apakah dia dalam hatinya ada niat untuk makan, minum, berjalan dan sebagainya? Ya tidak. Ya, maka para ulama mengatakan, ya, terkadang orang itu kalau mulai melakukan suatu kegiatan kadang lupa, ya, dia melakukan tanpa sadar. Maka di sini para ulama mengatakan, maka oleh karena itu, ya, dianjurkan kalau misalkan lupa, dianjurkan untuk bertalafut, mengucapkan secara lisan niatnya. Apakah ada batasan khusus? Ya tidak ada. Ya, Bismillah saya wudu boleh dengan bahasa Arab, ya, Bismillah tawadhu boleh, ya. Nawaitul wudu boleh. Tidak ada batasan. Yang penting tujuannya lisan tadi adalah untuk mengingatkan hati. Oh sekarang wayai wudu kan gitu. Ya. Baik. Niyatut taharati lis salati bil qalbi au ghairiha. Ya, atau niat selain toharah untuk sholat, misalkan niat untuk menghilangkan hadas, ya, niat wudu secara mutlak, ya, sah. Misalkan wudu dalam hatinya dia berniat niat bersuci untuk sholat, ya boleh. Atau dalam hatinya dia berniat, ya, niat berwudu gitu saja boleh, ya. Minan niyatil mujziati 'inda ghusl wajhi, dari niat-niat yang diperbolehkan. Kapan waktunya? Waktunya niat dalam wudu itu ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Baik. Jadi niat yang muktabar itu adalah ketika membasuh wajah. Mengapa demikian? Karena membasuh wajah ini adalah amalan yang pertama dalam wudu. Amalan yang pertama dalam wudu. Kok bisa dikatakan amalan yang pertama dalam wudu? Bukannya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW kalau wudu itu beliau mulai dengan mencuci telapak tangannya. Tapi kita katakan dalam hukum fikih semua amal kecuali niat, ya, niat kan dalam hati, ya, semua amal sebelum membasuh muka dalam wudu itu hukumnya sunnah secara hukum. Secara hukum fikih hukumnya sunnah. Dalam artian tidak diamalkan atau diamalkan itu tidak mempengaruhi keabsahan wudu tersebut. Kalau orang misalkan mulai wudu langsung basuh wajahnya sah, tanpa membasuh dua tangannya dahulu, tanpa berkumur, kemudian tanpa istinsyak, istithar, ya, langsung membasuh muka, apakah sah wudunya? Tetap sah, ya. Maka kalau dalam amal-amal yang sunnah itu keberadaannya dan atau tidak dilakukan amal tersebut sama saja, tidak mempengaruhi keabsahan wudu tersebut. Tapi kalau wajah ini, kalau ditinggalkan dia harus mengulangi dari wajah itu. Misalkan wudu, dia mulai membasuh dua tangannya, kemudian berkumur, istinsyak, tiba-tiba langsung basuh tangan. Ya kita katakan, ya, basuh tangan tadi tidak sah. Kenapa? Karena meninggalkan rukun, meninggalkan amal wudu. Amal wudunya mana? Ya membasuh wajah. Maka dia harus kembali lagi membasuh wajah baru membasuh tangan. Maka disebutkan bahwasanya amal wudu yang pertama itu adalah membasuh wajah. Karena ketidakadaan membasuh wajah ini bisa mempengaruhi keabsahan wudu tersebut. Baik. Maka niatnya adalah ketika membasuh wajah, meniatkan dalam hatinya. Kemudian syarat fardu wudu yang kedua, beliau mengatakan atsani lan utawa kang kambing pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah jami'ihi, sekabehane wajah, min manabiti sya'ri ra'sihi,
saking pira-pira panggone rambute sirai ilal dzaqni nganti janggut, wa minal udhuni lan saking kuping ilal udhuni nganti kuping. Sya'ron kelawan rambut, wa basyaron lan kelawan kulit. La batina lihyatir rajuli ora jerone jenggote wong, wa aridaihi lan arite wong. Idza kathufat nalikane ketel apa lihyah wa aridai. Yang kedua, fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah seluruhnya. Setelah niat, maka fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah seluruhnya. Membasuh wajah seluruhnya. Nah, batasan wajah itu mana? Batasan wajah itu min manabiti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ya, tempat tumbuhnya rambut, ya, di atas dahi ini, ila dzaqni, hingga ke janggut, ya, hingga ke janggutnya ini, ya. Napa bahasa Indonesia ini janggut nggih? Ini janggut insyaallah ya. Dagu. Dagu ya, dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu. Ya, bukan leher ya, bukan leher tapi dagu ini. Nah, dan dari samping minal udhuni ilal udhun, dari telinga hingga telinga. Ya, tapi telinga tidak masuk. Telinga tidak masuk wajah. Telinga tidak masuk wajah. Nah, ini semua harus terkena air. Harus terkena air. Baik itu bulu ataupun kulitnya. Baik itu bulu ataupun kulitnya. Ya. Dan ya, semua bulu di wajah ini para ulama mengatakan ada 20. Kalau bahasa Arab itu menghitung bulu di wajah 20. Yang paling atas itu terkadang orang ada bulu di dahi, itu namanya ghamam dalam bahasa Arab. Saking luasnya bahasa Arab hingga dihitung seperti itu. Ya, seluruh bulu di wajah ini harus dikenai air. Baik bagian permukaan atau bagian dalamnya. Ya, ghamam. Kemudian hajib, ya, hajiban, dua alis ini, ya. Kemudian al-hadb, hadb niku apa namanya? Ini bulu mata, nih bulu mata. Al-hadb, cara Jawa ini iteb. Ya, mirip-mirip sebenarnya. Ya, kalau bahasa Arab hadb, kalau bahasa Jawa iteb. Ya. Ini ada 4. Kemudian para ulama juga mengatakan al-adhar niku cara Jawa godek. Godek itu rambut yang ada di depannya telinga. Itu adhar. Bawahnya adhar itu namanya arid. Bawahnya adhar itu namanya arid. Ya, ini tambahan faedah saja. Ya. Kemudian rambut biasanya ada orang yang jenggotnya tebal, kemudian sampai rambutnya ada yang di pipi, itu namanya khad. Ya, sya'rul khad, ya. Kemudian kalau jenggot namanya lihyah. Nah, jenggot yang di bawah ini. Di bawah ini namanya jenggot, kalau di sini namanya arid. Ya, kalau di sini namanya arid. Ya, kemudian syarib. Syarib itu adalah kumis, ya. Dan pokoknya semuanya, ya, semuanya rambut di wajah ini harus terkena. Baik itu bagian permukaan atau bagian dalamnya. Ya, illa kecuali beliau mengatakan illa batina la batina lihyatir rajuli wa aridaihi, kecuali jenggot dan juga arid. Ya. Arid itu bulu apa namanya? Jenggot yang agak atas, yang mau ke telinga itu namanya arid. Ya, beliau mengatakan kalau keduanya ini, rambut keduanya ini tebal, karena ada yang rambutnya tebal seperti itu, ya, jenggotnya tebal, ya, maka beliau mengatakan maka tidak perlu untuk sampai ke dalamnya, cukup yang permukaan juga sudah sah, ya. Tapi nanti disunahkan untuk takhlilul lahyah. Jadi kalau yang jenggotnya tebal, maka disunahkan ketika wudhu membasuh wajah nanti jenggotnya di sela-sela dengan jarinya. Baik.
Kemudian beliau mengatakan ats-tsalitsu yang ketiga, ya. Ghaslul yadaini ats-tsalitsu tau kang kaping 3 iku ghaslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini. Ya, sesarengan sikut loro wa ma alaihima lan barang kang alaihima ngatasi kelorone. Yang ketiga, fardhu wudu yang ketiga adalah ghaslul yadaini, membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini, dengan sikunya. Ya. Ma'al mirfaqaini, ma'a itu dalam bahasa Arab artinya dengan, bersama, ya. Jadi membasuh siku, membasuh tangan dan juga siku, ya. Membasuh tangan dan juga siku, ya. Dalilnya ya di ayat tadi, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kalian hingga ke siku, ya. Sampai ke siku. Kalau di terjemahan, di Quran terjemah mungkin terjemahnya hingga atau sampai, karena memang di teks ayatnya itu ila. Dan para ulama memang mengatakan, ya, bahwasanya dalam hukum asal, ya, kalau Allah atau kalau dalam bahasa Arab kata ila itu menunjukkan bahwasanya apa yang setelah ila itu tidak masuk kepada hal yang sebelumnya ila, gitu. Seperti itu. Tapi dalam ayat ini ila ini maknanya ma'a, yang mana sampai itu maksudnya ya bersama, bukan sampai, ya, tapi bersama. Jadi basuhlah dua tangan kalian sampai bersama dengan sikunya, gitu. Kalau mau diterjemahkan secara lengkap, ya, secara lengkap dan secara rinci, ya. Jadi wa aydiyakum ilal marafiq maknanya adalah dan basuhlah dua tanganmu bersama dengan dua sikunya, ya. Maka tidak boleh ketika kita wudu hanya membasuh tangan saja sampai lengan, ternyata sikunya tidak terkena air, ya, maka harus diulangi, ya, yang basuh tangannya tadi sampai terkena air sikunya itu. Wa ma alaihima, dan apa yang ada di atas tangan tersebut, ya, dari bulu ataupun kulit, ya, dari bulu ataupun kulit, ya, harus terkena kulitnya atau bulunya. Maka terkadang kita tahu kadang wanita kalau mantenan gitu, mereka kadang pakai henanya tapi yang yang tebal, ya, yang tebal. Kan ada henna itu yang setelah dipakai itu kemudian dihapus hingga tinggal bercaknya saja. Ada yang dipakai tebal, ya. Kalau dipakai tebal itu otomatis kalau ada air yang di situ, dia tidak akan sampai kena kulit yang di bawah henanya tadi, ya. Maka di sini tidak sah wudunya. Kenapa? Karena ada bagian dari kulitnya meskipun sedikit yang tidak terkena air. Tapi kalau misalkan henna yang yang dihapus setelah itu, ya, dalam cuma bekasnya saja, bercaknya saja, ya, maka insya Allah masih sampai, masih bisa menyentuh, ya, air itu masih bisa menyentuh kulitnya. Baik. Kemudian yang keempat warabi'u, dan yang keempat mashur ra'si, mengusap kepala, au ba'dhihi atau sebagian kepala, walau sya'ratan, meskipun satu helai rambut, fi haddihi, dalam batasan kepala. Apa maksudnya? Yang pertama beliau mengatakan mashur ra'si, maka fardhu wudu yang keempat adalah membasuh kepala, maksudnya membasuh rambut, membasuh rambut, ya. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kelanjutan di ayat wudu tadi, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Maksudnya kepala ya rambut, ya, karena yang dipraktekkan Rasulullah ya mengusap rambutnya, ya, mengusap rambutnya, ya. Dan beliau menambahkan au ba'dhihi, ya. Maka kalau misalkan ada yang bertanya, apakah harus seluruhnya? Apakah harus seluruhnya? Maka kita katakan, ya, cukup sebagian pun sudah sah. Ya, cukup sebagian pun sudah sah.
Tapi yang afdal memang seluruhnya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, ketika beliau berwudu itu bada'a min muqaddami ra'sihi, ya, wa adbara bihima ila qafahu thumma raddahuma ila makani ma bada'a minhu. Beliau ketika membasuh kepala itu beliau mulai dari depan, kemudian dua tangan beliau arahkan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Ya. Yang afdal memang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang membasuh cuma sebagian saja, ya, maka tetap sah. Maka tetap sah. Dalilnya apa kalau tetap sah? Maka dalilnya ayat tadi, wamsahu bi ru'usikum. Para ulama mengatakan, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan, di situ adalah memberikan makna tab'id, memberikan makna sebagian, bukan seluruhnya. Ya, bukan maknanya adalah dan usaplah seluruh kepala kalian, bukan. Maknanya di situ adalah tab'id. Ya, kalau misalkan ada yang menjawab, ya, tapi Rasulullah mencontohkan seperti itu. Mencontohkan dari depan kemudian beliau basuh semuanya. Ya, maka kita katakan itu berfaedah kebolehan saja, kesunahan saja. Tapi kalau dalam fardu meskipun sebagian juga boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, bahwasanya beliau SAW tawadda'a famasaha binasiyatihi wa imamatahu. Beliau suatu ketika beliau pernah pakai imamah. Imamah itu kan sulit dilepas itu ya, atau bisa dilepas sebenarnya kalau misalkan pasangan gitu. Tapi suatu ketika beliau wudu itu pakai imamah. Seperti mungkin kita pernah lihat orang yang wudu pakai kopiah gitu ya. Ya, beliau pakai imamah, tetap wudu. Kemudian beliau membasuh sebagian dari nasiyatihi, bagian kepala, bagian rambut yang bagian depan sini. Beliau cuma basuh gini saja. Wa imamatahu. Kemudian beliau basuh sedikit dari imamahnya. Ya. Maka para ulama mengatakan kalau seandainya yang difardukan itu seluruh rambut kepala, maka pasti Rasulullah SAW akan melepasnya. Tidak mungkin beliau cuma basuh imamahnya saja. Ya, seperti itu. Maka ala kulli hal yang termasuk fardu wudu adalah membasuh sebagian kepala, dan yang afdal adalah seluruh kepala. Ya. Walau sya'ratan fi haddihi, dengan syarat bahwasanya rambut itu masih dalam batasan kepala. Rambut itu masih dalam masih di dalam batas kepala. Kalau misalkan rambutnya panjang, ya misalkan rambutnya segini gitu ya sampingnya, kemudian dia cuma basuh yang sebelah sini, maka tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan membasuh rambut dalam batasan kepala, karena itu sudah di luar batas kepala. Kalau misalkan rambut yang sini, boleh. Ya, kenapa? Masih dalam batas kepala. Ya, atau yang bagian belakang boleh. Tapi kalau sudah misalkan rambutnya panjang seperti ini, kemudian rambutnya terurai, kemudian dia sentuh yang diurai tadi, ya tidak sah. Ya, maka tidak sah seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal khamis, al khamis yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Membasuh dua kaki bersama dengan membasuh mata kakinya juga. Ya. Sebagaimana dalam ayat disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Ila di sini juga maknanya adalah ma'a, yang bermakna bersama. Ya. Bukan ka'abnya bukan mata kakinya tidak dibasuh, tidak. Tapi bahkan mata kakinya pun ikut dibasuh. Ya. Baik. Kemudian beliau menambahi ketika membahas masalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, beliau mengatakan au mashul khuffi, atau juga membasuh mengusap khuf. Ya, mengusap khuf. Khuf itu sepatu, idza kamulat syurutuhu, jika lengkap syarat-syaratnya. Syarat-syarat mengusap khuf tadi. Baik. Para ulama mengatakan secara ringkas, ya, bahwasanya boleh
ketika seorang itu memakai khuf, memakai sepatu, kalau kita boleh terjemahkan sepatu, tapi tidak semua sepatu dengan syarat-syaratnya, maka disebutkan tadi dengan syaratnya. Tidak semua sepatu kita boleh basuh. Maka para ulama secara singkat masalah mengusap khuf ini, mereka mengatakan ya, dan boleh mengusap khuf ya, mengusap dua khuf ya dengan syarat. Ya. Syarat yang pertama diantaranya adalah an yakuna satiraini li mahallil fardhi. Khuf atau sepatu tadi harus menutupi seluruh bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Maka khuf atau sepatu tadi harus menutupi kaki hingga mata kaki juga tertutupi. Kalau sepatu yang tidak menutupi mata kaki, maka tidak boleh diusap, harus dilepas. Ya, tidak boleh diusap. Ya. Kemudian diantara syarat yang disebutkan para ulama adalah an yalbasahuma ala taharatin kamilah. Ketika memakai khuf itu harus sudah dalam kondisi suci dahulu. Kalau misalkan ada orang berhadas, dia belum bersuci, belum berwudu, kemudian dia pakai sepatu atau khufnya tadi, kemudian datang waktu sholat, kemudian mau berwudu, maka harus dilepas sepatunya. Kenapa? Karena ketika memakai sepatu tadi masih dalam kondisi hadas. Kalau mau mengusap khuf, maka sebelum memakai khufnya tadi harus berwudu terlebih dahulu kalau berhadas. Maka kalau dia berhadas, berwudu, kemudian memakai khuf. Baru nanti kalau mau sholat, dia ketika wudu sudah tidak perlu untuk melepas khufnya tadi. Ketika sampai mengusap kaki, karena mengusap khuf ini adalah pengganti dari membasuh kaki. Maka ketika sampai membasuh kaki, cukup dia mengusap bagian atas khufnya saja ya. Jadi diusap dari depan ke belakang seperti ini, satu kali ya, satu kali, dan itu mencukupi ya. Dan waktunya adalah bagi orang yang mukim tidak safar ya, itu yaumun walailah, sehari semalam. Dalam artian kalau sudah sehari semalam ya dia harus membasuh kakinya. Dia harus membasuh kakinya kalau misalkan dia masih suci ketika itu, ketika mau melepas itu. Ya dia harus membasuh kakinya. Membasuh kakinya kemudian dipakai lagi gitu. Kemudian ketika dipakai lagi ya mulai waktu baru. Kalau dalam perjalanan misalkan, maka dalam hadis juga disebutkan, kalau untuk perjalanan maka salah satu ayam bilayalihinna, 3 hari 3 malam itu batasannya. Dalam artian kalau sudah lewat 3 hari 3 malam maka dia harus membasuh kaki, tidak boleh mengusap khuf. Boleh memakai khufnya lagi kalau sudah dibasuh, ya, kalau sudah dibasuh. Ya, maka itu adalah diantara syarat-syarat dari mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Baik. Kemudian yang terakhir adalah as-sadisu at-tartibu hakadha, yaitu berurutan wajah dulu, niat ya. Niat ketika membasuh wajah dulu, kemudian baru tangan, kemudian baru kepala, kemudian baru kaki. Tidak boleh disungsang, tidak boleh dibalik. Ya kalau dibalik ya maka tidak sah anggota wudu yang didahulukan tadi. Ya, tapi sah yang berurutan. Ya, misalkan dia wudu, dia membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Dia lewati kepala, maka kaki ini tidak sah. Dia harus kembali ke kepala, kemudian baru kaki. Ya. Adapun wudu yang sebelumnya tetap sah. Ya, yang tangan dan wajah tadi. Kenapa? Karena dibasuh secara berurutan. Ya. Baik, ini pembahasan tentang wudu. Kemudian pembahasan yang berhubungan dengan wudu juga yang disebutkan di sini adalah nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya, pembatal wudu. Faqala al-musannif rahimahullah taala faslun fi nawaqidul wudu. Pasal
masalah pembatal wudu. Ya. Beliau mengatakan wa yunkidul wudu'a, dan membatalkan wudu. Ya. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi. Ma apa-apa kharaja yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan, yaitu kubul atau dubur, ya, kemaluan atau dubur, ghairal mani, ya, selain mani. Ini pembatal wudu yang pertama. Pembatal wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dari duburnya. Ya, keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dari duburnya. Secara mutlak, kecuali mani. Ya, secara mutlak dalam artian baik yang keluar itu suci atau yang keluar itu najis. Ya. Baik yang keluar itu suci atau yang keluar itu najis. Baik yang keluar itu memang jalannya di situ atau suatu yang keluar itu suatu yang jarang. Ya, jadi secara mutlak ketika ada suatu yang keluar dari kubul atau dubur itu membatalkan wudu. Maka air kencing membatalkan wudu. Ya. Kemudian air besar juga membatalkan wudu. Ya, kotoran. Madhi membatalkan wudu. Ya, wadhi membatalkan wudu. Ya. Kalau misalkan yang keluar darah pun membatalkan wudu. Ya. Kalau misalkan yang keluar batu ginjal misalkan. Ya. Batu ginjal keluar ketika kita keluar gitu ya. Keluar batu saja tanpa disertai air atau apapun, maka membatalkan wudu. Ya. Atau yang keluar sesuatu yang lain, hewan misalkan, ya, hewan yang keluar dari dubur misalkan cacing misalkan keluar dari dubur, membatalkan wudu. Ya. Secara mutlak semuanya membatalkan wudu selama dia keluar dari kubul atau dubur. Ya. Ghairal mani, kecuali air mani. Kenapa? Karena mani itu mewajibkan mandi, tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Ya. Baik. Maka kalau misalkan dibawa ke ranah agak modern ya, misalkan seperti alat-alat kedokteran yang dimasukkan melalui saluran kencing, ya, ya. Ketika dimasukkan dia tidak membatalkan wudu, ya, tapi membatalkan puasa, ya, tapi membatalkan puasa. Tapi ketika dicabut, maka dia membatalkan wudu. Ketika dicabut dia membatalkan wudu. Kenapa? Karena ketika dicabut itu berarti dia mengeluarkan sesuatu atau keluar dari kubulnya sesuatu, maka membatalkan wudu. Ya. Tapi ketika masuknya tadi tidak batal wudunya. Ya. Jadi kalau misalkan dia sudah suci, bersuci, kemudian harus misalkan dimasukkan alat melalui kubulnya atau duburnya, ya, dimasukkan, ya. Kemudian waktu sholat masuk, dia tidak perlu bersuci lagi, langsung bisa sholat. Ya. Kecuali kalau nanti dilepas, ya. Nah, ketika dilepas itu membatalkan wudu. Baik, itu membatal yang pertama, yaitu seluruh sesuatu atau barang yang keluar dari kemaluan atau dubur kecuali mani. Baik, yang kedua, pembatal yang kedua adalah wamassu qubulil adami. Yang kedua adalah menyentuh kemaluan manusia, au halaqati duburihi, atau lingkar duburnya, bi batni al-kaffi, dengan bagian tangan yang bagian dalam, yaitu telapak tangan yang bagian dalam, bila hailin, tanpa disertai dengan pembatas. Tanpa disertai dengan pembatas. Pembatal yang kedua ini adalah menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan. Sebagaimana dalam hadis, ya, disebutkan idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi falyatawadda. Dalam hadis yang lain, di redaksi yang lain, man massa dzakarahu falyatawadda. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, man massa farjahu
Kalimat zakar dan farj itu ya, zakar lebih khusus, farj lebih umum. Ya. Farjun itu lebih umum. Ya. Makanya di sini dimasukkan halaqati duburhi, menyentuh kemaluan atau membasuh duburnya, menyentuh duburnya itu membatalkan wudu. Nah, dengan syarat tadi. Syarat yang pertama, bibatnil kaffi, dengan bagian tangan yang bagian dalam. Bagian tangan yang bagian dalam. Ya. Ya. Wa bila hailin, dan tanpa disertai dengan pembatas apapun. Dalam artian kalau menyentuh kubul dengan tangan yang bagian luar misalkan, meskipun itu telapak tangan, tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi apa dalilnya? Ya. Dalilnya Imam Syafi'i mengatakan dalam teks hadis tadi, man afdha biyadihi, ya. Man idza afdha ahadukum biyadihi, jika salah seorang kalian itu afdha, ya, afdha. Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalimat afdha ini dalam bahasa Arab tidak dipakai kecuali menyentuh dengan bagian tangan yang bagian dalam. Gitu. Jadi kalau riwayat yang lain man massa secara umum. Tapi Imam Syafi'i lebih mengkhususkan lagi, yaitu hanya bagian dalam telapak tangan. Kenapa? Karena beliau mengatakan dalam bahasa Arab kata afdha yufdi ini berlaku untuk menyentuh bila dilakukan itu dengan telapak tangan bagian dalam. Tapi kalau misalkan nyenggol seperti ini, itu tidak disebut afdha yufdi, gitu ya. Tidak memakai kata afdha yufti. Maka beliau mengatakan hadis tadi, idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakari falyatawadda, jika salah seorang kalian menyentuh, ya, afdha dengan bagian telapak tangan bagian dalam, maka hendaknya dia berwudu. Kemudian yang kedua adalah bila hail, ya, ya, harus tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang maka tidak batal wudunya. Pakai sarung tangan atau ada apa namanya, ada kainnya seperti itu, ya maka tidak batal, ya, tidak batal wudunya. Baik, ya. Ini mungkin terjadi ya ketika misalkan kita punya anak kecil, kemudian ya apa namanya, setelah mandi atau kita pakaikan popok atau pakaikan apa, ya, ketika kita menyentuh dengan bagian tangan yang sebelah dalam, ya maka batal wudu kita, ya. Maka supaya misalkan kepingin tidak batal, ya diusahakan tidak menyentuh, atau meskipun menyentuh pun dengan pembatas, misalkan melalui popoknya atau yang semisalnya, atau dengan kain, ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah walam subasyaratil ajnabiyati ma'a kibarin. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah menyentuh kulit yang bukan mahramnya, yang mana dia sudah besar. Ya, disebutkan di sini ma'akibarin, dia sudah besar. Menyentuh yang bukan mahram dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Ya. Yang masuk bukan mahram juga istri, ya. Istri termasuk ajnabiyah dalam pandangan ini, ajnabiyah, ya. Kenapa? Karena istri itu dia jadi mahram itu terbatas waktu, ya. Ya, dia jadi mahram itu terbatas waktu. Kok bisa? Iya. Kalau kita talak istri kita, apakah istri tadi menjadi mahram? Tidak. Kalau istri ditalak, istri cerai dengan suaminya, maka keduanya bukan mahram lagi. Maka yang disebut mahram di sini yang tidak membatalkan wudu adalah mahram yang mu'abbad, mahram yang dia jadi mahram selama-lamanya. Ya, semisal keluarga, bapak, ibu, adik, kakak, andung, seperti itu. Ya, adapun mahram yang terbatas waktu, ya, maka dia tetap membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Tapi mungkin sulit ya untuk dipraktekkan ya, apalagi pengantin baru itu kan malah sulit ya dipraktekkan ya, batal terus wudunya gitu ya, batal terus ya. Iya.
Ya kalau misalkan kesulitan, para masyayikh kita menyebutkan ya boleh dia mengambil mazhab yang lain. Misalkan mazhabnya Abu Hanifah mengatakan tidak membatalkan secara mutlak, ya. Ya. Bahkan sampai pelukan pun tidak masalah. Bahkan dengan syahwat pun tidak masalah, itu kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Ya. Jadi boleh kita bertaklid dengan mazhab lain karena nggak ada kebutuhan. Para ulama mengatakan boleh, ya. Boleh kalau misalkan memang dibutuhkan. Ya, kesulitan seperti itu. Ya, tapi ala kulli hal dalam kitab ini yang disebutkan seperti itu sesuai dengan kaidah dalam mazhab Syafi'i. Walam subasyaratil ajnabiyyati ma'a kibarin. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Aula mastumun nisa. Ya, aula mastumun nisa. Imam Syafi'i mengatakan la mastumun nisa di sini maknanya adalah bukan jima, tapi beliau mengatakan maknanya adalah menyentuh. Dalilnya apa kalau maknanya menyentuh? Yang pertama, dalam qiraah yang lain, dalam riwayat qiraah bacaan Al-Qur'an yang lain, bacanya bukan lamastum, tapi bacanya lamastum. Lamnya pendek. Au lamastumun nisa. Dan lamisa yalmasu, lams itu dalam bahasa Arab menyentuh, bersentuhan. Kemudian yang kedua, dalil beliau adalah mazhab beberapa para sahabat, ya, mazhab beberapa para sahabat, diantaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Ya. Baik, yang terakhir adalah pembatal wudu wazawalul aqli, hilangnya akal. La naumu qa'idin mumakkinin, bukan tidurnya orang yang duduk yang dia mantap, ya, mumakkinin maq'adahu, yang dia mantap dalam duduknya. Pembatal yang terakhir adalah hilangnya akal. Hilang akal bagaimana? Hilang akal bisa karena gila, bisa karena dia mabuk, minum khamr, bisa karena dia pingsan, bisa juga karena dia tidur. Maka 4 ini masuk dalam ranah zawalul aqli, hilangnya akal. Ya. Maka hilangnya akal membatalkan wudu. Orang yang gila maka batal wudunya. Kalau dia siuman ya dia harus wudu. Orang yang mabuk maka batal wudunya. Orang yang pingsan batal wudunya. Orang yang tidur juga batal wudunya. Orang yang tidur juga batal wudunya, ya. Sebagaimana dalam hadis man nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Hanya saja para ulama Syafi'i mengatakan illa, ya, naumu qa'idin, ketika posisi tidur tadi itu dia posisi duduk, mumakkinin maq'adahu, yang mana bagian pantatnya ini menempel ke tanah, ya, menempel ke tanah, ya. Kenapa bisa demikian? Ya, beliau mengatakan kalau misalkan orang itu tidurnya dengan duduk, ya, duduk seperti ini, misalkan dia tidur, kemudian dia bangun, tidak batal wudunya. Tapi kalau misalkan tidurnya terlentang, ya, maka batal wudunya. Karena yang pertama dalilnya adalah satu hadis bahwasanya para sahabat itu pernah menunggu Nabi SAW untuk sholat isya, tapi beliau tidak keluar untuk sholat isya. Dalam riwayat disebutkan, ya, hatta takhfiqa ru'usuhum, ya, hingga kepala para sahabat itu karena mereka tidur, ya, sampai kepala mereka itu terkantuk-kantuk seperti ini, ya. Ada yang sudah tidur seperti ini, memang sudah terjatuh kepalanya, ya. Hatta takhfiqa ru'usuhum, hingga kepala mereka itu sudah di bawah semua, tapi tidurnya masih duduk, ya. Kemudian mereka ketika Nabi datang mereka bangun, ya, mereka sholat tanpa berwudu kembali. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwasanya hadis disebutkan, ya, ya, an-naumu, ya, an-naumu wika usah, tidur itu adalah seperti
seperti ikatan dari pantat ini. Kalau orang tidur, dia tidak akan merasakan apa yang keluar dari pantatnya. Kalau misalkan kentut atau apa. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang tidurnya duduk, itu kalau misalkan dia mau kentut buang angin gitu, apakah mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Ketika orang duduk, ya karena pantatnya itu sudah menempel ke tanah, ya, maka tidak mungkin ada angin yang keluar dari duburnya ketika itu. Akan sangat sulit. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ala kulli hal, termasuk pembatal wudu adalah hilangnya akal, ya. Hilangnya akal baik karena mabuk, baik karena gila, baik karena pingsan atau tidur, kecuali tidur orang yang duduk, maka tidak membatalkan wudu. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.